Halo adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Bagaimana liburannya kemarin adik-adik? Tentunya sangat menyenangkan ya. Nah, sekarang libur telah usai. Saatnya kembali bertemu dengan saya, Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Sudah siap ya untuk kembali belajar, kembali beraktivitas, menunaikan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan zat, khususnya tekanan zat padat. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Selanjutnya, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar ada dua buah paku A berujung tumpul dan paku B berujung runcing. Kedua paku ini diberi gaya yang sama, yaitu 1000 Newton. Nah, silakan adik-adik diskusikan dengan teman-temannya. Jika paku ini ditancapkan ke dalam balok kayu dengan gaya yang sama, paku mana yang akan menancap lebih dalam dan kenapa bisa demikian? Kemudian gambar yang kedua, ada gambar sepatu, di mana sepatu yang pertama itu datar, sepatu yang kedua itu memiliki hak tinggi dan berbentuk runcing. Nah, sama seperti gambar pertama tadi, silahkan adik-adik diskusikan. Jika sepatu ini dipakai oleh orang yang sama berat badannya, kemudian dipakai untuk berjalan di jalan yang becek, kira-kira sepatu mana yang meninggalkan jejak lebih dalam? Dan silakan didiskusikan kenapa bisa demikian. Nah, untuk menjawab pertanyaan barusan, adik-adik pahami dulu definisi dari tekanan, yaitu besar gaya per satuan luas. Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya per satuan luas. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. Ini persamaan untuk tekanan ya. Tidak lupa Ibu sertakan di sini ada segitiga pengamannya. Tidak perlu Ibu jelaskan ya cara kerja segitiga pengaman, sudah ada di video-video sebelumnya. Ibu yakin adik-adik masih ingat cara kerjanya. Nah, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal atau disingkat PA. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Dari persamaan ini bisa kita rumuskan ada faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tekanan. Di antaranya yang pertama ada gaya, di mana gaya berbanding lurus dengan tekanan, sehingga semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka tekanannya akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika gayanya kecil, maka tekanannya juga kecil. Faktor yang kedua ada luas permukaan. Luas permukaan ini berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga semakin besar luas permukaan bidangnya, maka tekanannya semakin kecil. Dan sebaliknya, jika luas permukaannya kecil, maka tekanannya semakin besar. Nah, bisa dipahami ya faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Dan adik-adik sudah bisa menjawab dong pertanyaan di gambar tadi. Ibu minta kalian untuk mendiskusikan gambar paku dengan gambar sepatu. Paku mana yang akan menancap lebih dalam dan sepatu mana yang akan meninggalkan jejak lebih dalam? Jawabannya, paku yang akan menancap lebih dalam itu paku B, dan sepatu yang akan meninggalkan jejak lebih dalam juga sepatu yang merah atau yang ada haknya, dan haknya berbentuk runcing. Kenapa? Kembali ke faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Ini berhubungan dengan luas permukaan. Ujung yang runcing itu menandakan
luas permukaan yang kecil. Jika luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan bernilai besar, sehingga paku B menancap lebih dalam dari paku A. Dan sepatu yang ada haknya menancap lebih dalam dibandingkan sepatu yang tidak memiliki hak, karena tekanannya lebih besar. Bisa difahami ya? Selanjutnya di sini Ibu sertakan contoh soal. Silahkan disimak. Sebuah kayu yang beratnya 200 Newton dan luas alasnya 2 meter persegi diletakkan di atas lantai. Berapakah tekanan yang diberikan kayu tersebut? Diketahui F-nya, gayanya 200 Newton. Luasnya A-nya 2 meter persegi. Ditanyakan P. Nah, persamaannya rumusnya P sama dengan F per A, sehingga diperoleh P sama dengan 200 Newton dibagi 2 meter persegi. Hasilnya 100 Pascal. Sehingga tekanan yang diberikan kayu tersebut terhadap lantai besarnya adalah 100 Pascal atau 100 PA. Bisa difahami ya? Sebagai bahan evaluasi untuk adik-adik, di sini ada beberapa latihan soal. Nanti silahkan dikerjakan ya bersama teman-temannya. Boleh didiskusikan. Soal yang pertama, sebuah kubus besi yang mempunyai panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja. Apabila berat kubus itu 60 Newton, berapakah tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut? Soal yang kedua, seorang tukang bakso mendorong gerobak dengan gaya sebesar 120 Newton. Jika luas satu telapak tangannya 150 cm persegi, berapakah tekanan yang diberikan tukang bakso tersebut? Ini diasumsikan tukang bakso tersebut mendorong gerobak dengan 2 tangan ya. Soal yang ketiga, benda memiliki luas alas 0,5 meter persegi, bertekanan 100 Newton per meter persegi. Maka, berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, ini ada 3 soal untuk sebagai bahan latihan ya. Silakan adik-adik kerjakan. Demikian tadi pembahasan materi tentang tekanan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel, dan nantikan kami di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.